warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dira Febriani dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan model pembelajaran yang bisa diterapkan oleh guru di dalam kelas agar pembelajaran di dalam kelas dapat menjadi lebih menarik. Jadi model yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu model pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning. Jadi model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Dalam model ini, siswa diajak untuk belajar dengan cara memecahkan masalah yang nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, latar belakang pembelajaran problem based learning atau PBL ini yaitu PBL hadir sebagai respon terhadap model pembelajaran tradisional yang cenderung lebih siswanya pasif dan hanya berpusat pada guru. Para pendidik menyadari bahwa siswa akan lebih termotivasi dan belajar lebih efektif jika materi pelajaran disajikan dalam konteks yang relevan dan menantang. Langkah yang pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilakukan. Hal ini penting agar peserta didik memahami apa yang akan dipelajari dan permasalahan yang akan dibahas. Langkah yang kedua yaitu mengkoordinasikan peserta didik. Disuruh membentuk kelompok kecil dan membantu peserta didik membaca serta membuat hipotesis untuk penyelidikan individu dan kelompok. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas selama proses belajar. Contoh nyata penerapan model pembelajaran problem based learning pada tahap pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Langkah awal dalam pembelajaran PBL ini yakni mengidentifikasi masalah yang relevan. Tahap kedua yaitu mengkoordinasi peserta didik untuk membentuk kelompok dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, tahap yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok mulai dari langkah penelitian dan pengumpulan data. Langkah yang kelima yaitu penyusunan solusi atau rekomendasi. Setelah dilakukan analisis, setiap kelompok diminta untuk menyusun solusi atau rekomendasi berdasarkan temuan mereka. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Langkah yang keenam, presentasi hasil kelompok. Kelompok kemudian mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu dengan merefleksi dan diskusi kelas. Setelah presentasi selesai, guru dapat memfasilitasi diskusi kelas tentang berbagai solusi yang diajukan oleh masing-masing kelompok. Kelebihan pembelajaran based learning yaitu yang pertama dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, yang kedua dapat membuat pembelajaran menjadi lebih aktif. Selanjutnya, kekurangan dari pembelajaran based learning yaitu waktu yang diperlukan dalam implementasi PBL ini seringkali memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan metode pengajaran tradisional. Yang kedua, partisipasi siswa dalam kelompok kerja. Selanjutnya, kesimpulan materi PBL ini merupakan model pembelajaran dengan pendekatan inovatif yang mengubah cara siswa belajar dan berinteraksi dengan pengetahuan serta lingkungan mereka. Dengan mengikuti langkah-langkah secara sistematis, model pembelajaran berbasis masalah dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pendidikan untuk meningkatkan keterlibatan siswa serta kemampuan berpikir kritis siswa. Penerapan model pembelajaran problem based learning dalam mata pelajaran sekolah, misal pelajaran ekonomi, memungkinkan siswa
untuk terlibat aktif dalam proses belajar mengajar dengan cara yang lebih interaktif dan aplikatif. Melalui pengalaman langsung dalam menyelesaikan masalah nyata, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang telah dijelaskan. Model pembelajaran problem-based learning memiliki banyak kelebihan seperti peningkatan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi tim, serta relevansi konteks dunia nyata bagi siswa. Namun demikian, terdapat juga kekurangan seperti kebutuhan waktu yang lebih banyak, kesulitan dalam penilaian hasil belajar, serta tantangan dalam memastikan partisipasi semua anggota kelompok. Pendapat tentang efektivitas model pembelajaran dalam konteks pendidikan saat ini, yaitu model pembelajaran adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merancang pengalaman belajar dalam konteks pendidikan saat ini. Efektivitas model pembelajaran sangat penting untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya menerima informasi tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan nyata. Dengan kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat, model pembelajaran harus beradaptasi agar tetap relevan dan efektif. Oke, sekian pemaparan tentang model pembelajaran based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.